Halo teman-teman, jadi aku baru banget selesai nonton film Sri Asih. Ini day kedua ya tapi. Dan aku berusaha untuk secepat mungkin bikin konten ini. Karena aku bener-bener pengen review film ini. Dan aku baru kepikiran bahwa aku kan cita-citanya bergerak di IP ya. Dan kenapa aku nggak research dan selalu ngomongin tentang IP. Dan aku mau mulai branding. Dan mau ngomongin soal IP. Dan ini adalah film yang aku definisikan sebagai perayaan IP di Indonesia. Gokil. Oke, jadi konten ini mungkin akan aku namain ngopi alias ngomongin IP gokil. Keren. Oke. Jadi di ngopi kali ini aku bakal ngomongin tentang Sri Asih. Sedikit fakta tentang Sri Asih yang perlu kita tahu sebelum kita lanjut ngomongin Sri Asih adalah Sri Asih ini adalah film kedua dari screenplay Bumi Langit alias Jagat Bumi Langit atau Inggrisnya BCU ya, BCU, Bumi Langit Cinematic Universe atau Jagat Bumi Langit. Nah, ini adalah film kedua setelah Gundala yang pertama. Itu tayang tahun berapa ya? 2020 ya kalau nggak salah. Atau 2021. Aku lupa. Atau 2029. Apa 2019 maksudnya. Nah, film ini adalah film yang disutradarai oleh UPI dan ditulis oleh UPI juga dan tentunya Bapak Joko Anwar ya. Sri Asih ini adalah versi film dari komiknya yang juga punya banyak versi sebenarnya. Ada versi yang ada 4 versi kalau nggak salah ya. Versinya itu yang dulu banget, komik versi Patriot kalau nggak salah. Lalu ada yang versi keduanya, versi ketiganya, lalu versi yang modern adalah versi yang di webtoon. Kalian masih bisa baca di webtoon kalau nggak salah, Sri Asih The Goddess, Sri Asih Celestial Goddess. Nah, selain itu, faktanya adalah bahwa film ini tadinya mau tayang di 6 Oktober 2022, tapi harus mundur sampai ke 17 November karena pernyataan dari pihak studio dan juga sutradara UPI, yaitu bahwa ternyata setelah dilihat lagi atau nggak tahu lah gimana prosesnya ya, pokoknya lagi dilihat, mungkin lagi di review atau gimana, ternyata hasilnya kurang, baik. Bukan kurang baik, kurang maksimal, tidak seperti yang diekspektasikan oleh sutradara mungkin atau produser-produser. Nah, setelah itu editingnya di dimaksimalkan kembali dan hasilnya sebenarnya itu keputusan yang menurutku oke banget dan mereka memang mau benar-benar ngasih yang terbaik dan itu salut banget deh. Pokoknya keren. Oke, kita lanjut ke reviewnya. Jujur aku bukan reviewer yang baik, jelas karena aku nggak terlalu ngerti film. Aku cuma ngerti bikin cerita dan karakter dan komik dan sebagainya yang itu juga nggak ngerti-ngerti banget ya. Jadi mohon untuk tidak selalu mengiyakan karena kita punya selera masing-masing dan aku punya pendapat masing-masing. Aku punya pendapat sendiri juga. Nah, yang pertama kita nggak akan ngebandingin ini sama sekali sama budget film luar negeri Hollywood. Itu udah nggak mungkin karena budgetnya itu udah berpuluh-puluh kali lipat. Jadi ini bukan suatu yang hal untuk dibandingkan gitu, nggak setara gitu. Tapi eh, bukan berarti Hollywood pasti bagus ini jelek gitu, nggak juga. Karena ya sesuai aja gitu. Nah, kalau mau dibandingkan ini harus dibandingkan sama Gundala yang kemarin dan ini udah level up banget, udah diakui sama banyak orang. Kalian lihat reviewnya di Twitter, di Instagram, semua orang tepuk tangan pas nonton. Eh, Mereka bilang ini bahwa ini adalah next level dari film superhero di Indonesia dan aku mengakui juga. Nah, oke, reviewnya yang bad, ada yang bad dan good. Kita akan ke yang good dulu. Oke. Yang udah baik, jelas battle scene sangat 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 apik. Apik banget. Battle scene-nya bagus banget. Um, Banyak battle scene yang kayak dia one shot ya. Jadi lanjut terus gitu, berapa berapa orang dipukulin itu lanjut gitu. Dan itu
itu cukup bagus ya. Koreonya udah top deh. Koreonya aduh apik banget deh. Koreo silatnya tuh dapat banget ya karena Indonesia kan lekat dengan silat dan kalau nggak salah ini timnya Iko Uwais juga yang bantu di film Sri Asih ini jadi silatnya tuh dapat banget keren banget deh pokoknya kalau soal battle scene-nya termasuk CGI-nya ya dan em, di final battle-nya itu juga CGI-nya uh gokil gokil men. Oke, terus ending scene-nya yang menurut aku kayak keren keren banget. Aku sebenarnya udah ngira dan pas beneran dilakukan itu kayak wah pengen tepuk tangan teriak sendiri tapi sendiri teriaknya jadinya jadi ya udahlah. eh itu keren banget. Aku sih berharap sebenarnya bomnya pas meledak di langit itu lebih dikasih tunjuk dari jauh gitu ya, long shot terus kayak boom gitu terus orang kayak wah apa tuh gitu kayak ada sinarnya di mukanya kayak gitu tapi eh, itu itu lebih bagus lagi kalau kayak gitu tapi sebenarnya udah bagus gitu. Waktu Sri Asihnya jatuh dari langit tuh itu ngingetin banget sama scene-nya Iron Man di Avenger dan Battle of New York itu keren banget sih parah itu keren banget. Terus yang ketiga dialog-dialognya udah keren menurut aku dialog-dialognya tuh udah oke lah gitu. Walau bisa ditambah lagi tapi ini udah lucu gitu lucunya dapet seriusnya dapet nggak terlalu sia-sia lah dialognya. Kadang ada dialog yang kayak di film-film tuh menurut aku ini film laga gitu dialognya nggak perlu yang kayak gitu-gitu gitu tapi ini udah oke. Terus em, yang keempat castnya udah bagus menurut aku oke 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 banget lah gitu. Dan di Pangalila sebagai Mateo bagus. Reza Rahadian nggak perlu dibicarakan lagi ya udah OP gitu ya. Pevita Pierce sebagai Sri Asih dia melakukan stuntman kalau nggak salah 80% kali ya 70% pokoknya stuntman-nya banyak yang dilakukan sendiri latihannya gila-gilaan aku lihat sendiri aku follow Instagramnya jadi wah keren banget deh pokoknya. Em, dan yang lain-lainnya juga keren lah. Setelah itu jokesnya jadi scene-scene lucunya tuh beberapa kali aku bisa ketawa sampai ngakak gitu tapi jarang itu terjadi tapi ini cukup baik menggambarkan jokes-jokesnya jadi bukan menggambarkan ya maksudnya peletakannya tepat dialognya tepat gitu jadi kayak ya lucu aja gitu. Terus em, ini di ending-endingnya aku suka banget sama detail di film ini bahwa menceritakan eh, bahwa Sri Asih menolong Gundala gitu. Di film yang pertama Gundala itu kan ada Sri Asih dan dijelasin kenapa tiba-tiba ada Sri Asih di sana di film Sri Asih ini gitu. Dijelasin eh, bahwa Sri Asih mau nolong Gundala. Nah, itu menurut aku detail yang keren banget yang aku appreciate lah ada detail itu gitu. Dan kita jadinya kayak puas gitu maksud terjawab semuanya gitu. Dan itu puas banget. Dan terakhir di post credit scene Chico Jericho sebagai Godam. Men, di awal kita udah dikasih trailer Tira. Sorry, trailer Virgo. Di JCC waktu itu udah dikeluarin, aku lihat juga first look dari Tira. Terus ini ada Godam. Kayak, oh my god, man. Keren banget coy. Maksudnya dikasih konten sebanyak ini tuh bersyukur gitu kita sebagai rakyat bumi langit gitu dikasih konten sebanyak ini dan keren banget Chico Jericho di situ walau muncul kayak cuma 2 menit kalau nggak salah 1-2 menit badannya bagus tinggi gede dan keren lah pokoknya keren deh. Oke kita masuk ke yang badnya. Ini badnya bukan berarti aku nggak suka aku udah bilang dari tadi aku suka tapi ya ini hal-hal yang bisa diperbaiki aja gitu menurut aku.
Dan kebanyakan dari sisi penceritaan ya, bukan dari visual atau dari acting gitu, enggak. Ini lebih banyak dari penceritaan. Oke, yang pertama, why? Why Alana want to be chosen? Pokoknya kenapa Alana mau dipilih gitu? Kenapa Alana dengan seluruh kesedihan background hidupnya, dia mau dipilih sebagai Sri Asih gitu. Gue sih kalau jadi Alana kayak, lu apaan lu pilih-pilih gue jadi Sri Asih? Tolongin gue dong waktu orang tua gue meninggal. Tolongin gue dong waktu gue susah gitu. Kenapa lu pilih gue jadi Sri Asih tapi lu nggak nolongin gue gitu sebagai Sri Asih gitu? Gue dikejar loh, orang tua gue meninggal gara-gara Dewi Api gitu. Kayak terus di perjalanan itu pun kayak dia tiba-tiba mau aja gitu jadi Sri Asih, padahal em, bebannya kan berat ya, maksudnya untuk menolong orang jadi pahlawan itu berat gitu. Dan kebanyakan film superhero biasanya mereka nggak mau jadi pahlawan, nggak mau secara langsung jadi pahlawan gitu. Ini pure baik aja gitu, dia muncul tiba-tiba jadi pahlawan. Dan menurutku agak agak kurang aja gitu. Harusnya lebih kuat lagi alasan kenapa dia mau jadi Sri Asih, itu bagus banget kalau ditambahin. Terus di awal battle ada yang menurut aku agak-agak kepanjangan, agak-agak kurang perlu, mendingan ceritain yang lain gitu menurut aku ya. Eh, aku susah sih kasih contohnya, tapi aku merasanya agak lama aja gitu di awal dengan segala battle-battlenya yang ada. Karena battlenya juga ujung-ujungnya cuma ajang pukul-pukulan, bukan untuk membuktikan apa-apa atau menyampaikan pesan apa-apa gitu, rasanya yang aku rasakan. Setelah itu, yang ketiga, kemana perginya Gilang dan Jimin? Ini sumpah aku bener-bener baru sadar waktu aku sampai rumah dan aku mikir, oh iya dua karakter itu kemana ya? Ini sorry banget kalau aku miss. Mungkin teman-teman bisa kasih tahu aku miss gitu ya. Oh ini kok diceritain dia kemana gitu, atau di dialognya dikasih tahu dia kemana gitu. Cuma semenjak ledakan di rumah sakit itu, si Alana udah nggak nyari Gilang sama si Jimin lagi, padahal mereka kayak sohib banget gitu. Kenapa nggak dimention dan karakter itu hilang total sampai akhir tuh nggak ada gitu. Mungkin dia meninggal kali ya, tapi aku nggak ngeh. Tapi ya mungkin kalau aku nggak ngeh aku minta maaf, tapi kalau memang ternyata nggak diceritain ya itu kurang gitu. Setelah itu yang keempat, foreshadowing musuh utama kurang kuat. Nah, jadi kan di sini ada plot twist. Plot twistnya itu yang ternyata yang jahat adalah Reza Radian alias Jack Jack Jack. Aduh siapa yang namanya susah banget? Jackie. Aduh lupa. Nanti aku taruh deh namanya di sini. Nah, si Reza Radian itu menurut aku kurang foreshadowingnya. Karena dia cuma satu kali doang dikasih foreshadow bahwa dia penjahat utamanya. Yaitu pas gagaknya datang di awal. Itu pun di awal. Itu pun di saat kita kira, enggak, aku kira dia nggak jahat gitu. Dia cuma kesel aja. Tunggu aja gue, momen gue nih. Nanti gue akan membuktikan gue sebagai polisi yang baik. Ternyata dia jadi polisi yang kurang baik. Bahkan jadi musuh utama. Dan menurut aku, foreshadowingnya kurang kuat. Bahwa sebenarnya foreshadowing itu bukannya mengumpet-umpetin gitu, bukan. Kayak plot twist tuh menurut aku bukan untuk orang, hah, kok bisa tiba-tiba dia jadi musuh utamanya gitu. Bukan yang kayak gitu, tapi lebih plot twist itu menurut aku adalah, loh kok bisa sih gue nggak sadar dia itu musuhnya dari awal kayak gitu. Jadi kenapa gue nggak sadar gitu loh, bukan kenapa tiba-tiba berubah gitu, bukan berubah tapi dari awal emang dia, lu nya aja nggak sadar kayak gitu. Menurut aku plot twist harusnya kayak gitu, jadi kayak kurang foreshadowingnya gitu. Foreshadowing itu kan memberitahu di awal tuh kayak clue-clue bahwa yang menunjukkan kalau dia adalah musuh utama dalam hal ini, kayak gitu. Jadi menurut aku masih kurang. Terus yang kelima, strategi karakternya kurang. Kayak ada scene di mana dia pergi ke pesta untuk mencari informasi. Bilangnya untuk mencari informasi, tapi sebenarnya informasi apa yang didapat? Cuma cuma pergi ke kantor, cuma pergi ke kantor si
penjahatnya ini gitu, yang dikira penjahatnya ini. Kalau kayak gitu kan nggak perlu gitu. Orang dia punya kartu namanya. Penjahatnya ini orang kaya yang punya perusahaan-perusahaan. Dia harusnya tahu di mana kantornya. Nggak perlu cari informasi dari pergi-pergi ke pesta gitu. Jadi menurutku pergi ke pesta itu useless banget gitu. Buat apa gitu? Ada scene itu gitu. Buat apa dia pergi ke pesta? Dapat infonya dari polisi susah banget. Dapat infonya dari situ kayak gitu ngapain gitu. Dan waktu mereka datang untuk nyelamatin 1.000 orang di gudang, mereka datang dengan tanpa rencana gitu, kayak loh, terus tahu-tahu datang mukul-mukul, datang mukul-mukul gitu. Begitu Sri Asih dan eh Kala pisah, Kala sama Tangguh, Sri Asih pergi sendiri kan. Nah itu pun mereka cuma dialognya kayak kalian cari di sebelah sana gitu. Terus kayak kurang aja menurut gue gitu. Maksudnya harusnya ada rencana yang lebih mateng gitu. Dan kayak misalkan dikasih tahu nih, lu pegang earphone ini ya, kita kita komunikasi lewat sini gitu. Karena di akhir tiba-tiba mereka pakai earphone kan, dan kita nggak dikasih tahu itu gitu. Mereka pakai earphone. Kenapa nggak dari tadi ngobrol? Kenapa harus panik dulu pas bomnya mau meledak? Kan kayak gitu. Jadi kurang aja strateginya gitu, kurang strategis, kayak sembrono banget, masuk-masuk ngehajar musuh gitu. Terus yang terakhir ini fatal banget sih menurut aku. Kita sebagai orang awam dan sebagian besar orang yang nonton Sri Asih ini pasti awam, dan kalau kita mau cari orang awam nonton, ini penting banget untuk kita untuk sorry sorry ini penting banget kita harus dapat apa aja kekuatan Sri Asih, apa aja implementasi kekuatan dari Sri Asih. Karena begitu sampai di akhir, banyak kekuatan-kekuatan yang kita nggak tahu bahwa dia punya. Atau kekuatan apa yang dia nggak punya. Kita nggak tahu sama sekali. Jadi, kita sebagai penonton tuh selalu terkaget-kaget aja gitu. Nggak ada ekspektasi gitu. Jadi, seperti contohnya Spider-Man deh. Di awal perubahan Spider-Man, ini aku bahas yang Tobey Maguire ya, yang dulu. Yang pertama. Di situ, kita dapat satu sequence penuh Spider-Man punya Spider Sense. Terus dia muncul kayak duri-duri kecil di tangannya dari kulitnya sehingga dia bisa manjat tembok. Itu dikasih tunjuk dengan jelas. Dan ketiga, dia bisa ngeluarin apa? Jaring laba-laba itu juga perjuangan untuk bisa mengendalikan jaring itu, dan itu membuat jelas apa aja kekuatan yang dimiliki sama si Spider-Man. Tapi di Sri Asih ini kita kurang dikasih tahu apa aja kekuatan Sri Asih. Dia bisa mengendalikan selendangnya bisa memanjang dan sangat kuat. Lalu dia bisa terbang, terus dia kekuatannya super, dia kebal peluru, terus bisa jadi 3. Di akhir dia bisa jadi 3. Itu excited, tapi gimana ya? Kok bisa gitu tiba-tiba gitu loh? Apa gitu loh? Nggak dikasih tahu dari awal. Jadi menurutku kurang aja sih. Kita harusnya dikasih tahu dulu kekuatan dia apa aja, implementasinya apa aja, sehingga lebih jelas lagi gitu sebagai karakter. Oke. Oh, cukup lama ya. Thank you yang udah nonton sampai sini, dan overall menurutku Sri Asih top top banget. Aku sampai merinding nontonnya. Sebenarnya merinding gitu ya. Jadi overall top banget Sri Asih. Aku nontonnya sampai merinding. Di situ tuh mau tepuk tangan, mau teriak, tapi sayangnya nontonnya di day kedua gitu. Jadi kayak gak bareng-bareng sama fans yang lain mungkin gitu ya. Sehingga ya agak hening gitu di bioskop. Dan nontonnya malam sih. Jadi overall bagus, aku suka. Ini next level banget dari Gundala. Dan aku berharap yang ke depan akan lebih baik lagi. Virgo, Tira, Godam Tira ya. Godam Tira, Si Buta dari Gua Hantu, Patriot, ntar dan sebagainya. Pokoknya aku berharap
keren-keren deh. Udah segitu aja dulu, dan mohon maaf kalau aku ngomongnya terlalu gimana-gimana gitu ya. Karena ini pertama kali juga review, dan semoga cukup jelas. Coba diskusi apa yang kalian setuju, nggak setuju dari yang aku katakan. Boleh komen di bawah. Thank you. Sampai ketemu di ngopi selanjutnya. Ngobrolin IP. Gokil. Ya, thank you semuanya.